ini, dan ini, ya. Hmm. Jadi misalnya benda B, ini benda A, ini licin. Maka yang ditanya biasanya itu percepatan, ya. Yang ditanya biasanya percepatan. Tapi harusnya ya, kalau itu kan soalnya terlalu gampang ya, kalau ditanya percepatan doang ya. Soalnya benda percepatan berarti A sama dengan MB dikali G. Lalu ya, ini mau A-nya lebih besar daripada B-nya, mau B-nya lebih kecil, tetap yang digantungkan ini yang di atas MB kali G dibagi MA tambah MB. Nah, ini rumusnya. Oke. Tuh. Terus biasanya itu juga ditanya tegangan talinya. Harusnya ada tegangan tali nih. Tegangan tali. Tegangan tali ya. Itu di sini berarti WB min T sama dengan MB kali A. Maka T-nya sama dengan MB MB G min A. Maka tegangan talinya T sama dengan MB kali G min A. Tegangan tali itu T ya. Itu ditanya, harusnya ditanya juga tegangan tali ya. Delapan ya, acak jarak. Kayak ini kita review rumusnya dulu ya. Aman ya. Iya, Pak. Oke. Review Kalau rumus-rumusnya. kalau yang itunya cuma tinggal dimasukin doang sebenarnya ya. Soalnya tuh percepatan. Dan di soal itu ditanya A aja gitu kan. Harusnya ada tegangan talinya. Nah, terus itu adalah katrol. Katrol ya. Katrol licin yang digantungkan dua benda. Yang digantungkan dua benda. Ini gimana Pak katrol licin Pak? Nih, ini ada katrol kan? Ingat katrol. Nah, tuh. Ini, ini, ya, gitu. Ini benda B, ini benda A. Gimana rumusnya ini katanya? Ingat gak? Hal ini berpengaruh ya. Besar besar kecilnya berpengaruh. Atau gak rumusnya ini? Misalnya MB lebih dari MA. Berarti rumusnya apa katanya? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu, belum baca-baca itu yang bahasannya. Belum ini baru nulis. Nah, Enggak, MB baru. di orang MA dikali G dibagi MA tambah MB ya. A itu percepatan ya. A itu biasanya kalau G itu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi biasanya kalau nggak diketahui besarnya 10 meter per second kuadrat. Ya. Nah ini tuh. Ini enggak. Terus tegangan talinya gimana Pak? Tegangan talinya sama kayak yang di atas. MB dikali G min A. Nah, tegangan tali rumusnya sama ya. Oke. Hmm. Ya. Nah, terus rumusnya itu ada apa lagi tuh? Hmm. Oh iya, lift. Lift di lift. Betul di sini kan? Nih, nih. Ya. Hukum Newton
Pak, itu tuh nomor satu tuh sebenarnya pakai sigma F kan? Udah Sigma apa? F M kali A. Yang mana yang mana? Nomor Rumus, satu. rumus nomor satu. Ya bisa juga kan kayak itu Hmm. tali A kan ke kanan. Searah sama A kecil. Apa, A. Boleh berarti MA kali A. Ya M Ah, kali A. Habis itu talinya kan ke kanan. Jadi positif. Habis itu karena itu arah yang B itu ke bawah dan kalau kalau apa ya? Aduh, gimana sih jelasinnya? Kayak panahnya kan ke atas, habis kayak ke arah ke arah titik bolanya itu. Gimana sih jelasinnya? hmm. Sih bingung. Tapi Jadi, nggak usah itu Kak. Kita pakai rumus cepet aja langsung. Ya, kenapa Pandi seragam ini kan boleh juga ya. Kalau mau kamu uraikan ini panjang. Sigma F sama dengan MA tambah MB gitu kan. ya M tambah MB kali Ini pakai A. tegangan kali kan. Gini kan kamu tegangan kali kan. Iya. Iya nggak? Nah, itu nanti panjang nih. Ini penjabarannya panjang. Habis itu Ya. TA min TB itu dicoret. Betul. Tinggal WB. Jadi Mantap. eh, jadi MB kali G karena rumus WB itu M MB kali G. MB kali G kan. Hmm. Jadi MB kali G-nya 120 sama dengan MA tambah MB itu 8 tambah 12 20 20 A. Tapi A-nya saran sama dengan Pandi jangan pakai dijabarkan gitu aja ntar kamu lama ngerjainnya. oh, ya oke. Ya, langsung rumus ini aja. Dan untuk mencari T-nya kenapa diseragamin? Karena pada katrol yang ada mejanya sama katrol yang digantungkan rumusnya sama nih ini dong. Kalau ditanya tegangan tali. Ya. Dan kalau misalnya soal katrol biasanya cuma dua doang ditanya. A atau enggak T gitu. Percepatan atau enggak tegangan tali. Ya. Nanti kan ini lift. Nah, kalau lift berarti apa tuh? Hmm, lift itu yang ditanya biasanya apa? Ketika liftnya itu bergerak ke bawah ya. Kalau lift Lift itu yang ditanya itu biasanya gaya tekan kaki, ya, gaya tekan kaki atau gaya normal, ya, atau tegangan tali, gitu ya. Nah, ini ada beberapa keadaan liftnya nih, ya nggak? Ketika liftnya itu hmm, dia bergerak ke atas, ini kan, liftnya bergerak ke atas ini kan. Nah, berarti kalau liftnya bergerak ke atas, ini geraknya ke atas, dia gerak ke atas. Ini bisa T, bisa N ya. Ini T atau enggak N. Ya, itu T-nya sama dengan M kali. Kalau gerak ke atas berarti M kali G plus A. G plus A. Baik T maupun N ya rumusnya sama aja. Kalau T sama dengan kalau ke atas kan. Jadi kalau misalnya dia geraknya ke bawah, gerak ke atas berarti panahnya ke atas nih. Kecepatannya ke atas. Kalau misalnya dia itu geraknya ke bawah atau panahnya ke bawah, seperti ini. Seperti yang gambar yang ini. Ya, ini ya. Tuh. Geraknya ke bawah liftnya kan. Gerak ke bawah liftnya itu T-nya atau N-nya ini sama dengan M dikali G min A. M dikali G min A. Gitu ya. Ini M sama G plus A, ini G min A. Oke. Nah, terus ada apa lagi? Ini rumusnya ada katrol pada bidang miring. Katrol pada bidang miring. Rumusnya apa aja? Jarak atau ya? Katrol pada sigma F hmm, sama dengan M kali A. hmm, Gas. langsung rumus ini aja nih. Di sini ada tuh di nomor 8. Oh ya tuh, ada.
Langsung kan tuh di 28 kan. Hmm, gitu ya. Karena semuanya itu seputarnya akan ditanya A atau enggak T gitu ya. Ya, jarak atau ya. Nah, katro pada bidang miring. Itu dalam keadaan apapun bidang miring selalu pakai sin, Pak. Lalu. Oke. Oh, jadi kok pokoknya kalau bidang miring selalu pakai sitap. Terus kalau pakai kos, Kalau Pak Yakov dia soalnya soal usaha. Aku masih ingat gak soal usaha energi ya waktu itu. Usaha. Ah, boleh ulang dari lift nggak? Tadi saya keluar dipanggil. Hmm. Ini. Oh, kalau lift itu ya, dia lift itu bisa bergerak ke atas, juga bisa bergerak ke bawah kan. Dan di sini ada tali liftnya kan sebenarnya kan ya. Ini ada tali. Ya, nggak? Ini tali liftnya ya. Oke, ini talinya. Satu kan ingat deh. Ini juga tali kan. Ini teh. Ya nggak? Jadi pada saat di liftnya itu bergerak ke bawah, bergerak ke atas dulu, maka rumus T-nya ini M sama dengan G plus A. G-nya itu gravitasi, A-nya itu percepatan. Ya, gravitasi 10 kan. Nah, percepatannya bisa diketahui di soal. Dan ditanya selalu T. Atau A, gaya tekan kaki. Gaya tekan kaki sama aja tuh M. Ya, jadi bisa juga M sama dengan M kali G plus A. Gaya normal atau gaya tekan kaki sama aja ya. Kalau gaya tekan kaki juga sama M sama dengan M kali G min A. Nanti ya, katanya jarak aja. Tuh. Nah, ini Kenapa N-nya selalu ke atas, Pak? apa? Kenapa N-nya selalu ke atas? Gini, kan ada dua keadaan katanya. Liftnya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah gitu. Kalau bergerak ke atas rumusnya G plus A, kalau bergerak ke bawah G min A gitu doang. G plus A atau G min A gitu. Artinya gak, Cak? Kata ya jarak. karena berlawanan kan? Heeh, ya. Sebenarnya kalau di jawaban rumusnya panjang. Nih, Pak Adi bongkar salah satu rumusnya. Nah, ini deh. Salah satu nih. Misalnya kan si rumus Newton itu sigma sebenarnya M kali A. Nah, dia bergerak ke bawah. Berarti searah dengan arah gravitasi kan. Berarti sigma F-nya itu apa? Apa? Tegangan talinya apa? W apa tuh? Plus T sama dengan M kali A. Ya nggak? W-nya itu apa? M kali G plus T sama dengan M kali A. Ya nggak? Maka T-nya sama dengan M kali A dikurang M kali G. Sorry. Sorry. Ini geraknya kemana nih? Hmm, ya bener ya. T-nya sama dengan, bentar lu, kok hilang sih? Hmm, ini di sini ada ya, ngapain? Ini penjabaran rumusnya nih, yang tadi Pandi kirim tuh. Iya nggak? Kan W sama N atau W sama tegangan kali kan? W-nya ke bawah, dikurang N kan? Ya nggak? W kurang N sama dengan M kali A. Oh, Kalau dia pokoknya, bergerak ke bawah. kalau dikurang tuh karena berlawanan kan? Atau Karena berlawanan. Dan tergantung arahnya juga. Kalau dia bergerak ke bawah artinya apa? Gaya beratnya searah dengan dengan gravitasi kan, maka W-nya positif. kalau misalkan yang tengah itu kan uh, Dia lawanan dari area gravitasi, maka W-nya negatif. Ya eh, nggak? Hmm? Kenapa, Cak? Ini kan W dikurang N sama dengan M kali A kan? yang kiri itu nol karena diam nggak gerak. W dikurang M A kali A-nya pindah ruas sama dengan N. Rumus W itu M kali G dikurang M kali A sama dengan N. M-nya sama-sama dikeluarin, M buka kurung, G min A. Paham nggak Ataya aja jarak? Hmm? Paham ya? Ini penjabaran rumusnya aja, nggak usah di ini, nggak usah di.
tulis ya. Yang ingat ini aja. Pokoknya kalau geraknya ke bawah, dia G min A. Geraknya ke atas, G plus A. Gitu. Oke. Nah, ini pun juga sama nih tegangan talinya. Misalnya di sini A, ini B. Misalnya di sini A, di sini B. Di sini A, Mana di sini B. semua rumusnya ya, Pak? Apa? Nanti tolong kirimin semua rumusnya. Oke. Ini kita review dulu makanya nih. Tegangan talinya masih sama ya, M. Jadi yang berpengaruh besar kecilnya hanya katrol yang digantungkan dua benda ya. MB lebih dari MA. Dia baru berpengaruh sama besar kecilnya nih. Paham nggak tuh? Kalau yang lain nggak berpengaruh. Pokoknya yang digantungkan dia di atas MB kali G gitu kan. Juga sama nih. MB yang digantungkan kan. MB-nya ini massa B di sini ya. Misalnya adalah massa yang digantungkan. Benda yang digantungkan. Yang digantungkan. Oke, paham ya? Terus apa lagi tuh? Ada rumus. Abisin lo ke Newton. Udah. Gaya kontak. Gaya kontak ya. Hmm. Gaya kontak yang mana Pak? Nih. Ini. Nomor 13. Nah ini. Oke. Hmm. Oke, ini gaya kontak ya. Oh. Jadi besar-besarnya ini kan misalnya di sini A, B, C kan. A, B, C. Maka percepatannya itu adalah F dibagi MA tambah MB tambah MC. MA tambah MB tambah MC. Gitu. Oke. Hmm. Terus yang ditanya apa lagi misalnya gaya kontaknya, gaya kontak BC. Gaya kontak BC, berarti rumus gaya kontak apa? Gaya apa rumusnya? F sama dengan M kali A kan? Nah, gaya kontak BC berarti dasarnya pakai dasar apa? Aca Ataya Jahra. BC berarti dasar permukaannya punya C kan? Iya. Ya, maka rumusnya adalah M, F sama dengan Dua. MC dikali A. Pakainya pakai massa C. Pakai massa dasarnya. Apalagi ada di sini gaya sentripetal. Ayo, random banget ya ini ya rumusnya. Ini masuk, Pak. Ada di nomor 3 tuh. Tuh, ya kan? Ini nomor 3 tuh. Ini Pandi udah bahas semua tuh. Nih, gaya tegangan tali. Tegangan tali yang diputar. Ini gaya tegangan tali, tegangan tali atau sentripetal. Enggak, maksud aku yang gaya kontak tuh masuk, Pak. Ada di nomor 13 tadi. Oh, nomor 13. Ya, atau sentripetal atau apa lagi? Hmm. Nah, ya itu gini bentukan-bentukan soalnya ya. Ini bola kan, kemudian ditarik ya, sehingga dia ini membentuk apa? Membentuk suatu lingkaran kan. Hmm.
Apa ini jari-jarinya R, ini FC atau tegangan talinya gitu kan, ini T-nya. Nah, T-nya sama dengan si FC sama dengan mv kuadrat dibagi R. V-nya kecepatan, kemudian T-nya tegangan tali, R-nya itu jari-jari, M-nya itu massa benda. Nah, satuannya kilogram. Oke, paham ya? Terus apa lagi tuh? Ini rumusnya udah sih gitu doang ya. Nah, baru kita ke momentum impuls. Momentum impuls. Nah, 7. Momentum impuls ya. Momentum impuls. Oke. Nah, momentum impuls ini rumusnya apa aja? Pertama ada P. P ini sama dengan M kali P momentum ya. Terus perubahan momentum ini P sama dengan M kali delta V. Delta V ini maksudnya apa? M dikali V2 dikurang V1. Ya. Nah, terus apa lagi tuh? Ada impuls, sebenarnya impuls ya. Impuls ini rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T. Di mana hubungan I dengan delta P itu I sama dengan delta P. Atau F kali delta T sama dengan M kali delta V. Ya, atau F delta T kalau dijabarin lagi sama dengan M dikali V2 kurang V1. Ini tadi ya rumus tangga impuls ya. Nah, ini impuls. Oke. Nah, berarti apa aja di sini? Hmm? P itu apa, P? P ini apa, Cak? Momen. Satuannya apa? Nah, saya kilogram meter per second. Nah, kalau V2 kurang V1, jika V-nya berlawanan, jika V-nya berlawanan, maka V-nya negatif. Gitu ya, salah satunya. Terus ada apa lagi? M. M itu apa? Massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Terus itu apa? I. Itu impuls. Satuannya apa? Newton second. Delta T itu apa? Selang waktu. Ya. Selang waktu. Terus habis itu apa lagi? F itu apa? Gaya. Gaya rata-rata. Satuannya Newton. Terus apa lagi tuh? Udah ya. Nah, ya. Hukum dengan momentum. Lihat deh. Jadi momentum itu kan dia ketika ada dua benda yang bertumbukan kan. Nah ini contohnya nih. Ya. Nih. Kita harus crop dulu nih gambarnya. Kayak gini ya. Jadi ketika ada dua dua bola yang saling bergerak dan saling bertumbukan, ya. Ini apa nih? Ini V1 aksen, V2 aksennya kan. Berarti hukum mengenai momentum ini adalah momentum sebelum
sama dengan momentum sesudah. Sesudah, ya kan? Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Berarti apa, Pak? Ini kan memiliki masa kan, masa satu, masa dua kan? Iya kan? Dan ketika berlawanan, keduanya negatif, jangan lupa. Berarti P itu rumusnya apa tadi aja? Kata ya, jangan. Oh, uh, Masih jam nih. Jam. Tak, ngerti. M kali V. M kali V kan? M1 V1 tambah M2 V2. Oh, panas. Panas. Masuk panas. Coba dengan M1 V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Ya, oke. V1 aksen ini adalah kecepatan benda satu setelah tumbukan. Kecepatan benda satu, ya, benda satu setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Nah, ya. Hmm? Nih, beneran. Ada ayam, ada ayam. Sama. Bapak juga nih. Wih, mantap. Sama dong nih, ya kan? Tuh. Boleh. Boleh. Tadi bawa banyak. Ini. Gila. Tumbukan. Tumbukan ya. Nah, tumbukan ini, dia ada ini, ada beberapa macam ya. Tuh, ya kan? Tumbukan itu ada ini aja. Hmm. Hmm. Ya, jenis-jenis tumbukan. Jenis jenis tumbukan, oke. Nah, apa aja? Nih, coba ya nggak? Yang pertama, nih yang pertama ya. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini rumus E-nya ya. E itu lenting. E itu koefisien restitusi namanya E. Yang pertama ini lenting, lenting sempurna. Lenting sempurna di mana ketika lenting sempurna ini ketika dua benda bertumbukan, dia akan mental keduanya. Tuh, mental keduanya. Ini E-nya sama dengan satu. E-nya itu adalah koefisien restitusi. Yang kedua, lenting sebagian. Lenting sebagian berarti E-nya antara 0 sampai 1. Tiga, tak lenting sama sekali. Tak lenting sama sekali, oke? Ini E-nya sama dengan 0. Tuh, ya. Tuh, lihat ya. Ya, hapus aja deh. Nah, ini. Nah, berarti kalau ini, ya, biasanya kalau misalnya dia talent E-nya itu kan kalau apa? Kalau lenting sempurna kan E-nya satu kan, tinggal dimasukin kan, sini kan. Nah, untuk lenting sempurna karena E-nya satu, jadi persamaannya ini, jadi apa? E-nya sama dengan satu, jadinya
V2 min V1 sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya talenting sama sekali, dia ketika bertabrakan, bendanya itu akan menempel dan bergerak hanya ke salah satu arah. Bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Oke. Kalau tak lenting sama sekali, tak lenting, samsek, sama sekali, ini benda akan nempel. Bendanya nempel, dan rumus kecepatan setelah bertumbukannya, dia pasti sama. Tuh, tak lenting sama sekali ini kan. Ya kan? Oke. Mm-mm. Ya, artinya tak lenting sama sekali itu kecepatan benda yang pertama sama dengan sama setelah tumbukan sama dengan benda kedua setelah tumbukan sama dengan kecepatan setelah tumbukannya. Tuh, paham nggak tuh? Ya nggak? Kalau untuk rumusnya ada pertanyaan lu gak nih? Pertanyaan Cak Jara, ada pertanyaan lu gak rumusnya nih? Misalkan kita kita misalkan disuruh cari A-nya dulu. Bisa nggak, Hmm. Pak? Kalau misalkan kayak kan rumusnya itu biasanya kan F sama dengan M kali A kan, tapi Hmm. kata apa peripetal. Jadi kayak baru kita kuadratin Oh kalau iya, ini kan baru kayak sebenarnya kan kalau percepatan sentripetal kan ya. Kalau percepatan sentripetal gimana? Ini kan tegangan tali kan? ya Oh sebenarnya udah M kali AS ya. Ini udah rumus bongkaran nih sebenarnya nih. Ya, jadi langsung ini aja deh. Tuh, masukin doang ini kan 2 kali 6 kuadrat bagi 1. 2 kali 36 sama dengan 72. Jadi hitunglah tegangan tali. Tegangan tali di sini adalah gaya sentripetalnya. iya. Ya, Aku tuh ingetnya rumusnya yang kayak itu kan hampir semua rumus pakai sigma F sama dengan M kali A kan. Cuman hmm. kalau panjang jadi aku selalu inget rumusnya tuh itu terus. Cuman kayak kita harus otak-atik di bagian kayak T apa WB TM WB WA TA Ah, TM iya benar. kayak kurang gitu-gitu. TA kurang TB atau TB kurang TA kali gitu lah. Dan biasanya itu soal itu nggak sesimpel ini sebenarnya ya. Soalnya itu kayak gini nih. Ditanya tegangan tali itu. Kayak gini nih soal-soalnya itu. Kalau yang kayak gini-gini mah harus dijabarin nih. Tuh, ada nggak ya? Nah, coba ini 26. Berapa jawabannya tuh? Atau ya, aja jarak. Hmm? Itu kan berarti eh A-nya apa rumusnya berarti? A- 3 kurang 2 kali 10 kan? Ini kan B-nya kan? iya, Dibagi 3 tambah 2 kan? iya, Berarti 10 per 5. A-nya berapa? 2. Ya nggak? iya. Maka tegangan tadinya apa? B dikali apa nih? M kuadrat G plus apa rumusnya? MB plus G A, A G
13A atau Gemin A tadi? Yamin A. Oh, ini ininya Gemin A kan? Ya udah, Gemin A. Nilainya 3, 10 kurang 2. 3, 8, 24 Newton per cc. Nah, terpanik ya. Cari lu yang penjelasannya agak ribet ya. Oh, aku serius ya. Hmm. Oke, kita lihat. Oke, dia kata ya aja jarak. Cuma nih gaya kontak juga jangan salah nih. Gaya kontak nomor 13, F dibagi M. Langsung aja ya. M-nya kan 4 tambah 6 tambah 10 berarti 100 bagi 20. Benar kan 5, ya kan? Maka gaya kontak benda 10 kilogram, ya udah M kali A. M-nya 10, A-nya 5. Nah, sekarang yang momentum nih. Ini juga lift, lift. Kalau turun, lift sedang turun. Ingat apa saya? Kalau turun, turun G-nya min, kalau naik G-nya plus gitu aja. Ini liftnya turun kan? Maka G-nya min kan? 10 kurang 2. Udah ada kan kecepatannya kan? 10 kurang 2, 8, 8 kurang 70, 560. Paham ya? Lanjut. Hmm. Momentum. Momentum ya. Berarti hmm. Tekanan. Waktu tersebut dipukul karena tekanan belum menjadi min 10. Berarti kan min 10 kan V2 kan? Min 10 dikurang V1-nya apa? 20 kan? Ya udah berarti min 30 kurang 0,26. Berarti ya, Aceh Ataya Jahara. Nah ini nih, hukum kekalahan momentum. Ya. Nah ini ya, sebuah mobil dan sebuah van mengalami tabrakan. Berarti ini kan hukum kekalahan momentum kan? Sebelum tabrakan, berada dalam keadaan diam. Ya nggak tuh? Oke. Nah, terus habis itu apa lagi? Itu M1 kali V1, M2 kali V2. Karena si van-nya ini diam, dalam keadaan diam, maka V2-nya 0. M1-nya berapa? 770, M2-nya 4260. Oh ya, 0, 0. Kan? 700 tambah 0. Terus habis itu apa lagi? Setelah tumbukan, cepatnya berkurang menjadi 4. Berarti 4. M2-nya 4260 dikali V2 aksen. 700 380 tambah 4260 V2 aksen dikurangi dengan 4260 V2 aksen. Ya nggak? Kurang jadinya 4620 sama dengan 4260 V2 aksen. Nah, V2 aksennya berapa? 1,08 meter per second. Paham nggak tuh? Aca jarak Ataya. Ataya udah mulai paham belum? Ataya. Ataya. Ya, dikit-dikit, Pak. Ataya. Tumbukan berarti apa aja? Rumusnya ini kan hukum kekalahan momentum kan?
M1 V1, V1-nya itu kan mobil. Mobil V1-nya berapa? 10 kan, mula-mula. Terus mobil van kecepatannya berapa? 4 kan? Mobil van dalam keadaan diam berarti V-nya 0. Berarti 4260 dikali 0, 0. 770 dikali 10, 7700. Setelah tumbukan, mobilnya itu kecepatannya berapa? 4 kan? 4. Ditambah 4260 kali V2 aksen. V2 aksennya berapa? Nggak ditanya kan ya? Itulah kecepatan fan berarti V2 aksennya ini adalah M fan, MV aksen atau V2 aksen, ya kan? 770 kali 4, 3080, 7700 dikurang 3080 sama dengan 4060 V2 aksen. Udah, V2 aksennya 4620 dibagi 4260, 1,08. Tahu nggak cara ya? Ya, nah, terus juga ada soal ini, soal tumbukan yang dia sama dengan nol. Kenapa? Karena pada saat ditembakkan ini pistolnya itu nggak bergerak ya. Yang bergerak itu hanya pelurunya aja. Tuh. Dua pistol bermassa 3 kilogram. Menembakkan peluru bermassa 30 gram. Berarti di sini ada dua benda, ada pistol, ada peluru gitu kan. Maka massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah eh massa pistol kali kecepatan pistol, kemudian ditambah massa peluru kali kecepatan peluru sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena setelah ditembakkan, kan tembakannya dipegang sama pakai tangan kan, dia nggak bergerak ibaratnya gitu, sama dengan nol. Ya nggak? Bedanya kalau bola, bola ketika bertumbukan, keduanya pasti akan bergerak berlawanan dari arah sebelumnya kan, paham ya? Ya udah 3 VP ditambah massa peluru 0,03 tadi dikali kecepatan peluru 175 gitu. 3 VP ditambah ini kan min 0,03 kali 175 min 1,75 ke kiri. Ya nggak? Ya. Ya udah VP-nya berapa? 1,7. Ayo, makan. Foto tadi ya. Tadi. Tunjuk ya. Ngerti ya, Aca, Ataya, aja. Ini ngerti ya. Ataya ngerti gak, Ataya? Ya. Ngerti ya. Nah, ini juga sama, Ataya. Biasanya di soal-soal ini yang ditanya itu yang momentum input ditanya gaya rata-rata. Gayanya atau enggak momentumnya. Kenapa, Aca? Itu yang nomor 50 tadi V, apa VV inverse-nya jadi 1,8 tuh karena dibagi. Ya, dibagi. Gitu ya. Sorry, sorry, support. Ngerti, Cak, tadi, Cak? Aca udah ngerti belum, Cak? Ya. Udah Pak. Lanjut. Ya. Hmm. Hah? Ya. Katanya. Oh, halo? Halo? Oh, mamanya Aurel. Aurel. Udah, udah. Bunda Amanda ya? Nah, ya. Di satunya 100, ingat 20 gram jadikan kilogram. Nah, ini rumus pakemnya nih. M kali delta T sama dengan M kali delta V kan.
Tapi yang ditanya apa Pak? Perubahan momentum berselang waktu. Ya ada perubahan momentum berselang waktu sama dengan ini. Ya, kan perubahan momentum rumusnya apa? M V2 kurang V1 per delta T. Dijemput. M-nya 0,02 kan jadikan kilogram kan? Plus 50 kurang 100. Jangan lupa ya. Berarti 0,02 dikali 50 kan? 0,02, 50 bagi 0,5, 100 sama dengan 2. Jarang ngerti gak, Ra? Ataya Aca. What's that? Nah, Ini dari siapa? Ini sayang banget. Ini sayang banget. Ya pengen lu stop aja. Tapi yang nggak dibeliin yang buat kamu. lanjut ya. Oh ini kok belum dimakan? Sabar, aku mau makan sama Angkoy dulu. Mau sama Angkoy dulu. Lanjut. Tahu nih, Yanto rese banget. Nih, Eh, berapakah momentum rata-rata imbalan? Momentum rumusnya apa? M kali V kan? M-nya 80, V-nya 20. Kamu kali 20, 1.600 kan? Nah, V-nya didapatkan dari S bagi T. S-nya 12.000, T-nya 10 menit, yaitu 600. 12.000 bagi 600, sebarangan 20. Kan? Terus juga kalau misalnya ini, jangan lupa jadikan meter per second. 90 km per jam jadikan meter per second, jadinya dikali 5 per 18, 25 meter per second. Nah, berarti karena dia apa? Apakah sudah berhenti? Sudah berhenti berarti ya mengalami perlambatan kan? Tadi dapat A-nya itu bagi M, 3.000 bagi 1.000 yaitu 3. Mengalami perlambatan berarti apa? A-nya negatif kan? VT sama dengan V0 min AT 25 ditambah min 3 kali 5. 25 kurang 15 sama dengan 10. Maka VT-nya 10. Oke? Paham ya? Nah, terus kalau misalnya dia tadi tak lamping sama sekali, rumus kecepatan akhirnya V aksen kan? Masa 1 800, masa 2 1.200. V1 5, V2 20, tinggal 5 segitu kan? Dan kalau bertabrakan, salah satu bendanya kecepatannya negatif. Dikali ditambah 11 kali min 20, min 24.000 bagi 2.000. Min 20 bagi 2.000 sebenarnya min 10. Gitu. Arahnya berlawanan. Ya, ngerti gak kira-kira? Kalau grafik, itu kamu mencari luas di bawah grafik tersebut. Kalau ini apa? Gampangnya ini dijadikan ini aja, persegi panjang ya. Yang pertama, kotak satu, kotak dua. Ya nggak? Enggak nih, yang pertama kan kotak satunya alas sudah tinggi bagi dua. Ya ininya ya. Berapa? Ini 6, ini 4. 6 kali 4, 24. Nah, sebenarnya Pak, nih, hah? kalau ngerjainnya pakai rumus trapesium gimana Pak? Karena Oh, bukannya boleh, itu boleh. bukannya itu yang kayak segitiga tuh titik potong ya Pak, bukan garis. Hmm? Hmm. Boleh, enggak. Trapesium juga boleh. Yang segitiga juga, persegi panjang juga boleh, Ra. Ini kenapa Pak Andi bikin kotak-kotaknya kayak ini? Karena kan segitiganya ini saling menghabiskan kan. Ini ukurannya sama kan? Iya nggak? Iya, Jadi kalau ini kurang ini, habiskan ini kan? Dengan dianggap kan? iya. So, makanya segitiganya Pak Andi hitung sendiri yang di sini. 6 kurang 6 habis kan? So, jadi biar bisa lebih cepat untuk menghitung
luas persegi panjangnya. Nah, ini juga sama sebenarnya nih, 6 kali 4 juga kan. Bawahnya juga sama. Apa? 6 kali min 4 kan? 4 kali min 6 kan dari 8 ke 12. Min 24. Dari 12 ke 18 berapa? Lo hitungannya itu berarti coret-coret dihitung yang terakhir doang loh, Mbak. Betul. Betul banget, mantap. Karena ini juga sama kan, trapesiumnya kan. Jadinya 36 Newton second. Newton second itu satuannya ya. Oke, lanjut. Ataya mau tanam berapa kira-kira Ataya? Bentar Pak, aku pengen. Dari yang F, F delta T sama dengan M kali delta V. Ke M delta V. M delta V ya. Sip, M delta V dibagi delta T. Gitu. Oke, berarti M-nya berapa? 0,60 gram, 0,06. Delta V 30. Waktu kontaknya 6 kali 10 min 4. 0,06 kali 30 1,8. 6 kali 10 min 4. 8 bagi 6 0,3. Dikali 10 4 kan. Min 4 kalah jadi 10 4 kan. Ini berarti berapa nih? 3.000 ya? Iya 3.000. Terus apa lagi? Percepatan rata-rata A delta V bagi delta T kan. Delta V-nya 30, delta T-nya 6 kali 10 min 4. 30 bagi 6, 5 kali 10 4 kan, atau 50.000. Oke, mata pastikan soalnya. Oke. Hmm. Ini 80.000, A-nya itu min 0,5 kan. Min 40.000, ya kan? Narik ember ke atas, sama kayak graf lip ke atas ini kan. Graf lip ke atas. Oke, paham ya? Kita bergerak tarik pada tali agar ember bisa bergerak dengan kecepatan. Ya, ini gerak kanan 12 meter per second berarti bisa 1, V2-nya min 8 kan? Oke. Ataya, Ataya gimana? Ada pertanyaan lagi ya Ataya? Enggak, Pak. Gampang kan ya? Atau ada pertanyaan lagi, Cak? Ya, Jara ada pertanyaan lagi, Jara? Insya Allah ngerti, Pak. Aman ya? Ntar kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Oke, Ataya, Aca, Jara. Ya, silakan coba dipahami soalnya. Harus latihan sih ya, Ataya ya. Kimia hari apa kimia? Amis, Pak. Kamis ya? Oke. Sip.
Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan diulang-ulang lagi ya, Acaya, Jara, ya. Ulang-ulang lagi soalnya, baca-baca lagi. Tahu kalau soalnya kayak gini aja gampang-gampang kok ya. Soalnya termasuk soal yang mudah gitu.